Halo guys, saya ingin ngobrol sedikit soal kejadian beberapa hari yang lalu, soal OTT yang terjadi di Sumatera Utara terhadap Topan Obaja Putra Ginting. Nah, Putra Ginting ini adalah seorang birokrat muda yang karirnya sangat cemerlang, sangat bagus gitu. Nah, dia ini erat sekali hubungannya dengan Gubernur Sumatera Utara saat ini, Bobi Nasution. Nah, Topan ini lahir 7 April 1983, dia lulusan STPDN tahun 2007 kalau nggak salah. Nah, Topan ini memulai karir sebagai Kasubag Protokol Bagian Umum di Pemkot Medan dulu. Nah, kemudian dia meniti karir di berbagai posisi strategis lah, seperti Kepala Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Medan Tuntungan tahun 2019, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan pada era Bobi Nasution sebagai wali kota dulu ya. Nah, karir Topan ini semakin moncer, semakin melejit ketika Bobi Nasution menjabat wali kota Medan. Nah, pada April 2024, Topan diangkat sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah kota Medan. Nah, posisi ini membuatnya menjadi penghubung utama lintas instansi dan penyelarasan program prioritas kota. Nah, ketika Bobi terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024 kemarin ini, nah Topan dibawalah ke Pemprov Sumut. Dan pada 24 Februari 2025 dia dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR di Sumatera Utara, sekaligus PLT Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, jabatan rangkap ini sangat jelas menunjukkan kepercayaan tinggi Bobi Nasution kepada Topan sebagai orang yang sangat dia percaya. Nah, selanjutnya selain jabatan birokrasi, Topan juga aktif di organisasi seperti Pramuka dengan dukungan rekomendasi tentunya dari Bobi Nasution. Dan ini semakin memperlihatkan hubungan kedekatan dan dukungan penuh lah Bobi Nasution sebagai gubernur. Nah, tapi tiba-tiba karir Topan yang sangat cemerlang ini harus terhenti akibat terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 26 Juni 2025 kemarin di Mandailing Natal dan Medan. Nah, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan provinsi dengan nilai mencapai 231,8 miliar. Nah, penangkapan ini melibatkan juga 4 orang lainnya dari Dinas PUPR dan kontraktor proyek ya. Nah, kasus ini banyak jadi sorotan karena proyek tersebut merupakan program prioritas di Sumatera Utara. Dan Topan ini adalah pejabat kunci yang mengawasi proyek tersebut. Ya, meskipun saat ini KPK belum menemukan bukti keterlibatan langsung Bobi Nasution, ya tapi tidak menutup kemungkinan katanya untuk memeriksa gubernur tersebut mengingat kedekatan di antara mereka ini. Nah, jika ditemukan aliran dana terkait kasus ini, maka saya rasa penangkapan Topan ini ya bisa menjadi ujian yang cukup berat lah buat pemerintahan Bobi di Sumatera Utara. Dan semoga saja meskipun hubungan mereka sangat dekat, kedekatan ini tidak berpengaruh untuk penegakan hukum dan birokrasi ya. Jadi tidak membuat seseorang jadi kebal hukum lah gitu. Kepinginnya sih begitu ya, semoga. Nah, tapi yang menarik lagi adalah tiba-tiba muncul berita bahwa akan ada kenaikan listrik gitu di bulan Juli. Dan kita bisa pastikan bahwa ini pasti akan ribut nih masyarakat nih. Akan ramai gonjang-ganjing sana sini. Dan seperti yang sudah mungkin nanti akan muncul pahlawannya memanggil menterinya lalu berteriak jangan membebani rakyat. Dan kemudian kebijakan dibatalkan. Dan sementara karena keributan orang-orang akan terlupa soal OTT di Sumatera Utara. Gitu kali ya. Salam.